Santapan Harian Kamis 5 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan sayap kasih-Mu ya Kristus, kami merendahkan hati dan siap menerima kebenaran sabda-Mu. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat 1-18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu, katanya. "Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan, sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan.' 6 saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.' Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sahabat Santapan Harian, kerap kali kehendak Tuhan begitu sulit kita terima. Bagaimanapun juga seharusnya kita merespon kehendak Allah secara positif. Perikop kali ini menunjukkan rasul-rasul yang lain tidak dapat menerima bahwa Petrus masuk ke rumah orang bukan Yahudi, bahkan memberitakan Injil kepadanya. Berita itu menimbulkan kegemparan dan para rasul berselisih pendapat dengan Petrus. Akan tetapi Petrus dengan sabar menjelaskan kepada rasul-rasul lainnya. Petrus tidak berdebat secara teologis dengan mereka. Petrus menyaksikan penglihatan yang ia alami dan bagaimana Tuhan menuntunnya kepada Kornelius, serta menjelaskan arti penglihatan itu bahwa Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain.
Mereka menerima kesaksian Petrus dengan positif. Mereka pun dapat menyimpulkan secara tepat, yaitu Allah juga mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada kehidupan bangsa-bangsa lain. Dari perikop ini kita dapat belajar 3 hal penting, yakni pertama, jika kita di posisi sebagai orang yang menyampaikan kehendak Allah dan ada pendengar yang meminta tanggung jawab, maka kita harus mau bertanggung jawab secara sabar dan lemah lembut, sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Kedua, jika kita di posisi sebagai penerima pesan perihal kehendak Allah, sekalipun kita tidak suka dengan isi pesan itu, kita harus merespon secara positif, bukan menyalahkan pesan ataupun orang yang menyampaikan pesan itu. Dan yang ketiga adalah kehendak Allah sudah pasti yang terbaik. Oleh karena itu, ketika rasul-rasul mengetahui bahwa penginjilan kepada Kornelius adalah kehendak Allah, mereka begitu tenang dan bersuka cita. Hal itu mengindikasikan bahwa mereka tidak ingin melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Jadi, kita harus mencintai, mencari, mengenal, dan mempercayai kehendak Tuhan, serta melakukannya dengan setia. Kita juga harus siap menyampaikan pesan kehendak Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, sekalipun kehendak-Mu terasa sulit dan tidak menyenangkan bagi kami. Tetapi karena cinta kami kepadamu dan firman-Mu, kami mau melakukannya. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berserah. Amin.